siswa SMA Satu Orang Utara. Adapun maksud kami pada kesempatan kali ini adalah ingin berbagi budaya positif dari apa yang kami dapat selama menempuh pendidikan guru penggerak. Pada hari ini kami akan mensosialisasikan beberapa budaya positif yang kami pikir perlu dan penting untuk kami berbagi, baik dengan Bapak dan Ibu guru maupun bagi siswa-siswa yang ada di SMA Satu Orang Utara. Adapun materi budaya positif yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini, pertama ada disiplin positif, kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas yang nanti akan dibawakan oleh Pak Adi Najmul Mutakin. Selanjutnya ada posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang nanti akan saya bawakan. Baiklah, Bapak Ibu guru serta para peserta didik sekalian, supaya kita bisa lebih menghemat waktu, untuk itu kita mulai dengan budaya positif yang pertama kepada Pak Adi Najmul. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga siswa SMA 1 Negeri Tengah Utara. Baik, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya untuk melakukan aksi berbagi. Sebenarnya ini bukan program kami berdua, bukan program saya dan Pak Rudi, tetapi ini adalah program bersama, ya. Ini dari pusat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, salah satu program unggulannya yaitu adalah program Bergerak, di mana tujuannya nanti merubah iklim pendidikan di setiap sekolah, seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini temanya yang akan saya bawakan adalah tentang budaya positif, ya. Apa itu budaya positif? Nah, kita akan kupas tuntas. Yang pertama, kita perlu mendalami tentang paradigma perubahan pendidikan, ya. Nah, dalam kaitannya tentang disiplin, ya. Selama ini disiplin itu kita kaitkan dengan hal-hal yang berbau tentang peraturan, ketaatan terhadap peraturan, gitu ya. Kalau tidak taat pasti kena hukuman atau sanksi, kan begitu ya. Nah, pola pikir seperti itu kita rubah perlahan-lahan, ya. Jadi yang namanya disiplin itu sebenarnya bukan seperti itu, ya. Nah, di sini ketika kita menghubungkan disiplin dengan peraturan atau hukuman itu sebenarnya salah, ya. Bukan seperti itu. Justru hukuman atau sanksi itu karena setiap orang tidak bisa disiplin, ya. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin yang muncul karena ada motivasi internal, seperti itu. Bukan disiplin yang muncul karena dipaksa. Bukan disiplin yang muncul karena takut terhadap seseorang, ya. Bukan disiplin yang muncul karena berharap diberi penghargaan, gitu ya. Tetapi disiplin yang benar-benar tahu bahwa sesuatu tersebut merupakan kebaikan, gitu ya. Nah, jadi di sini seperti pernyataan dari Bapak Pendidikan kita, dari Wandara, ya, ada kutipannya di sini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Indonesia sudah merdeka, maka pendidikan pun juga harus merdeka, ya. Kita ciptakan suasana belajar mengajar di kelas yang nyaman, ya. Salah satunya adalah disiplin. Dan disiplin ini bukan disiplin yang dipaksa, ya, karena muncul dari dalam diri. Nah, dari bahasa Latin disiplin itu artinya belajar, ya. Nah, oleh karena itu maka
dirubah pola pikir kita bahwa disiplin itu yang berkaitan dengan peraturan, gitu ya. Nah, disiplin itu dapat membuat seorang menggali potensinya, ya, menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, ya, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita yakini, ya. Oke. Nah, berikutnya, nah, disiplin yang dimaksud tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud itu adalah self disiplin, ya, disiplin diri, bukan disiplin karena orang lain, penghargaan atau takut sesuatu, ya. Nah, bagaimana mengontrol diri? Nah, ini nanti kita akan kupas. Bagaimana menguasai diri, kemudian bagaimana memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai, bagaimana bertanggung jawab. Nah, itu semua harus muncul dalam diri. Karena artinya ini adalah adanya motivasi intrinsik, seperti itu, bukan faktor ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti ya tadi takut kepada seorang, takut dihukum, takut kena sanksi, ingin dapat penghargaan. Nah, itu faktor eksternal, ya, gitu. Nah, berikutnya yang kedua, kita masuk materi kedua, atau langsung pertanyaan bagaimana terkait dengan disiplin, atau langsung Mungkin nanti untuk pertanyaan sekalian setelah paparan materinya sudah selesai, karena ada hubungan antara materi yang satu dengan yang lain. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke materi yang kedua terkait dengan budaya positif juga. Nah, di sini yang perlu kita bangun di kelas yaitu kita membuat keyakinan kelas. Kalau sebelumnya kita kan mengenal peraturan kelas, ya kan? Misalnya contoh peraturan kelas yang sering itu masuk kelas tepat waktu, gitu ya, atau kemudian dilarang mengganggu teman, kan begitu ya. Nah, kalau peraturan itu panjang sekali, ya, panjang sekali dan susah diingat. Nah, kita buat ini keyakinan kelas, ya. Nah, kenapa sih kok keyakinan kelas? Nah, kita ambil contoh di sini tentang peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai motor, ya. Dalam pikiran kita kenapa sih harus pakai helm? Idealnya itu pasti jawabannya kan demi keselamatan. Itu kan jawaban ideal, loh. Nah, yang tidak ideal paling takut ditilang, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Jawaban idealnya pasti demi menjaga kesehatan atau keselamatan, ya kan, supaya tidak tertular virus misalnya. Itu jawaban idealnya, kan begitu. Nah, yang tidak idealnya pasti jawabannya adalah apa? Supaya tidak kena sanksi atau tidak kena razia, kan begitu. Nah, jawaban-jawaban ideal ini yang akan kita bangun bersama di dalam diri, ya, karena yang jawaban-jawaban ideal itu keselamatan demi kesehatan. Nah, itu kan sudah kita yakini bersama, kan, dan itu tidak akan salah. Itu yang akan kita bangun sekarang. Nah, terkait dengan jawaban tadi, ya, bahwa jawaban yang ideal itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal, dan itu yang namanya prinsip atau kebaikan universal itu tidak ada yang menolak, semuanya pasti setuju, ya, mau agama apa, suku apa, semuanya pasti setuju tentang hal tersebut, ya kan. Nah, berikutnya terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana membentuknya? Yang pertama, harus kita tahu bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, lebih abstrak. Kalau peraturan itu konkret, contohnya begini, jujur itu kan dalam pikiran kita itu apa sih bentuknya, kan tidak ada, ya kan. Nah, jujur itu dikonkretkan oleh peraturan, misalnya ketika ulangan dilarang mencontek, itu kan jelas konkret, dilarang mencontek, aktivitasnya ada. Sedangkan jujur itu kan abstrak, ya kan. Nah, keyakinan kelas itu begitu, ya. Kita buat sesuatu yang abstrak, singkat dan mudah diingat.
Yang kedua, nah pernyataannya universal. Semua orang setuju bahwa itu suatu kebaikan. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang menolak. Yang ketiga, nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi yang namanya keyakinan itu kalimatnya atau kata-katanya itu sesuatu yang positif. Tidak ada kata tidak. Kalau peraturan kan campur, ada positif, ada negatif, begitu kan? Nah, kalau keyakinan kelas itu semuanya dalam bentuk kalimat positif. Nah, di bahasa Indonesia kan ada tuh materi membuat kalimat positif. Nah, saya rasa itu mudah ya. Kemudian berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh kita semua. Nah, tadi ya. Jadi singkat saja. Nanti saya berikan contohnya keyakinan kelas yang dibuat itu seperti apa. Nah, berikutnya di sini yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi apa yang sudah dibuat keyakinan tersebut itu harus bisa diterapkan. Jangan memaksakan keyakinan yang kita tidak bisa terapkan. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi di sini antara guru dan siswa yaitu menyepakati keyakinan apa yang dibuat dan tetap fokusnya itu adalah murid yang menentukan keyakinan, guru hanya memberikan penguatan ya, karena tujuan dari budaya positif itu adalah berpihak kepada murid ya, memihak kepada murid, bagaimana murid itu di kelas itu terasa nyaman dan aman gitu. Nah, berikutnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang terakhir ini kita lakukan refleksi atau evaluasi ya. Dari apa yang sudah dibuat ini kira-kira sudah pas, sudah terasa semua atau ada yang kurang. Kalau ada yang kurang misalnya berarti kita buat atau kita tambahkan di keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah supaya kedisiplinan yang dimaksud disiplin tadi itu, yang motivasi dalam diri itu muncul di setiap siswa dan juga guru seperti itu. Oke, kemudian nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat ya di kelas 11 IPA. Jadi nanti siswa itu murid-murid ya kita libatkan ya, silakan menulis di papan ya keyakinan yang kamu yakini. Pasti awalnya sulit karena yang ada dalam pikiran itu pasti peraturan. Ya, pasti mereka nanti nulisnya di papan itu panjang-panjang nanti. Ya. Panjang-panjang misalnya dilarang ramai, tidak boleh main HP. Nah, pasti awalnya akan menulis seperti itu. Nah, dari situ nanti kita fokuskan mana-mana yang termasuk. Kalau di sini saya buat di sini ada religius ya. Awalnya siswa menuliskan di situ di papan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kan panjang ini. Kemudian berdoa kemudian dan juga melaksanakan doa Angelus setiap hari Jumat kan begitu. Itu ada. Nah, itu kita jadikan satu saja dalam bentuk kata singkat religius gitu. Kemudian berikutnya nah misalnya mendengarkan guru yang sedang berbicara di depan, mendengarkan pendapat teman dan sebagainya. Nah, kita singkat saja kalimatnya, saling menghormati dan menghargai begitu. Begitu dan seterusnya ya. Nah, ini nanti kalau sudah terbuat sudah jadi dalam waktu beberapa bulan kita refleksi lagi. Sudah nampak belum? Gitu. Atau ada yang kurang? Kalau ada yang kurang berarti ditambahkan. Di sini setelah saya melakukan refleksi di sini kurang satu yaitu nilai kejujuran. Nah, ini nanti bisa tambahkan bahwa kejujuran gitu. Ya. Nah, materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia itu pasti punya kebutuhan, ya. Kebutuhan itu ada 5, ya, kebutuhan dasarnya. Yang setiap orang itu pasti ada, ya. Setiap kita menginginkan sesuatu, nah itu pasti
masalahnya adalah karena faktor kebutuhan. Kita ingin ini, kita ingin itu, nah itu pasti karena kebutuhan ya. Dan jika kalau kebutuhan itu tidak tercapai, pasti akan menimbulkan masalah. Gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, yang pertama ini yang masuk dalam bertahan hidup itu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan, dan seks. Nah, itu pasti setiap orang tidak lepas dari ini. Kebutuhan yang kedua yaitu tentang cinta dan kasih sayang, ya. Kebutuhan untuk diterima. Nah, ini pasti setiap orang juga malam ini. Ya, ini berkaitan dengan kondisi sosial, kemudian berkaitan juga dengan teman, dengan saudara, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Gitu. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terkait ini biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kompetensi, terampil, pengaruh, harga diri. Nah ini ya, biasanya kita ingin diakui, misalnya kita punya kemampuan ini, ingin merasa dihargai, diakui. Kalau nggak dihargai, nggak diakui, malas, misalnya begitu, ya kan? Kemudian yang berikutnya yaitu tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, jadi setiap orang itu pasti punya pilihan. Terkait dengan ini, nah di sini ada kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mengendalikan arah hidup seseorang. Nah biasanya orang tua ini yang bagian yang terakhir, guru dan orang tua ini di bagian terakhir. Ingin muridnya nanti pintar, ingin muridnya nanti berprestasi, juara lomba dan sebagainya ya. Padahal dari murid sendiri juga tidak mau, ya, kita tidak suka olahraga ini kok dipaksa, kan begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini biasanya dunia anak-anak ini yang terakhir ini banyak ya, dominannya di sini, yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, biasanya kalau ada murid-murid yang ganggu temannya, iseng, itu sebenarnya kan untuk supaya dia apa? Senang, tertawa melihat temannya susah, ya kan? Banyak begitu toh, ganggu temannya. Ya, jadi ini 5 kebutuhan yang pasti ada di setiap orang, dan jika salah satunya misalnya tidak tercapai pasti membuat permasalahan seperti itu. Ya. Jadi di sini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti bagaimana menangani kebutuhan yang tidak tercapai ini, itu ada cara sendiri, namanya restitusi. Nah itu nanti Pak Rudi yang akan menjelaskan, ya, gitu. Nah, jika 5 kebutuhan tadi itu ada, ya, minimal 1 atau 2 yang sudah terpenuhi, nah itu akan menjadikan dunia kita berkualitas. Dunia berkualitas itu berarti apa yang ada di lingkungan kita itu semuanya mencukupi kebutuhan yang 5 tadi. Gitu. Jadi jangan sampai dunia kita, kehidupan kita sehari-hari itu diisi dengan hal-hal yang negatif. Gitu. Ada kalanya kita mencapai keinginan, kebutuhan, tapi dengan cara membuat orang lain itu susah, kan ada begitu, ya kan? Misalnya paling gampang itu mencuri barang temannya, ya. Untuk memenuhi apa? Faktor kesenangan, biasanya senang dengan mainan itu, diambil aja lah, kan gitu ya. Itu berarti kan sudah melanggar hak-hak orang lain. Itu yang kita hindari untuk menciptakan dunia yang berkualitas, gitu. Oke, berikutnya 5 posisi kontrol ya. Untuk materi ini Pak Rudi yang akan menjelaskan. Ada 2 macam tadi ya, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Din untuk paparan materinya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru serta para peserta sekalian, jika nanti ingin bertanya terkait materi yang disampaikan, itu nanti bisa
Bapak Ibu guru serta para peserta sekalian bertanya di akhir pemaparan materi. Baik, salam dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu guru serta peserta sekalian, tadi saya memulai dan membuka paparan materi ini dengan salam dan bahagia. Kalau seandainya Bapak dan Ibu guru serta peserta sekalian mengambil sedikit waktu untuk bisa merefleksikan pernyataan salam ini, tentunya ada sekali muncul berbagai rasa, dan saya pikir rasa-rasa positif ketika menyerapi kedua pernyataan ini, salam dan bahagia. Baik, apa makna dari salam ini? Mungkin Bapak dan Ibu guru tahu baik, begitu juga dengan peserta didik, bahwa saat ini kita memasuki abad ke-21 dan begitu banyak sekali pembaruan dalam dunia pendidikan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, berkaitan dengan pendidikan yang situasional dan yang cocok dengan pendidikan di abad ke-21 ini. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut berbangga karena memang marwah, kerangka, serta fondasi pendidikan di Indonesia saat ini menjadi role model atau contoh bagi pendidikan-pendidikan di seluruh dunia. Dan Indonesia sudah mulai itu sejak 100 tahun yang lalu, dimulai oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, saat ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan atau melalui Kemendikbud selalu mendengungkan dan menyerukan kata Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bukannya sekedar slogan, tapi dalam Merdeka Belajar ada banyak harapan, ada banyak cita-cita, dan ada banyak tujuan serta arah yang mau digambarkan. Baiklah Bapak dan Ibu guru serta peserta sekalian, perlu kita ketahui bahwa dasar pendidikan Indonesia, menurut Bapak Pendidikan kita, bahwa pendidikan Indonesia haruslah pendidikan yang merdeka, dijalankan dengan situasi merdeka, serta nanti tujuan akhirnya untuk bisa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dia bisa menjadi manusia yang merdeka, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya di masa masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah sebagai guru kita sudah menuntun peserta didik untuk menjadi manusia yang merdeka? Apakah kita sudah melaksanakan pembelajaran kita dalam situasi merdeka? Nah, mungkin pertanyaan ini direfleksikan oleh Bapak dan Ibu guru, serta bagi para peserta didik, kita harus mengetahui bahwa seharusnya pendidikan itu menuntun untuk menjadi manusia yang merdeka. Tetapi meskipun seperti itu, para peserta didik jangan jumawa dulu. Merdeka seperti apa nanti yang dimaksudkan, itu nanti kita kaitkan dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Adi. Berikut dengan tambah materi posisi kontrol, dan yang terakhir nanti adalah restitusi. Baik, saya kembali ke manusia yang merdeka. Jadi manusia merdeka yang dimaksudkan adalah manusia yang mandiri. Manusia yang mandiri, dia berdiri sendiri, tidak dalam tekanan, dan tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga tadi Pak Din menyampaikan materi tentang disiplin positif, kemudian keyakinan kelas. Adapun yang terakhir tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan materi ini harus sebagai pendidik juga peserta didik harus kita tahu. Sebagai pendidik, materi ini adalah materi yang bisa kita pakai dalam kita menghadapi peserta didik sebagai modal kita untuk menuntun mereka menjadi manusia yang merdeka. Sementara bagi peserta didik, kebutuhan dasar, kemudian disiplin positif dan keyakinan kelas itu kita jadikan untuk bisa mengontrol diri sendiri. Jadi harus menjadi manusia yang merdeka. Untuk itu harus diserahkan dalam proses yang merdeka. Nah, baik, mungkin untuk merdeka belajar, kemudian manusia merdeka yang nanti kalau kita paparkan sekarang terlalu luas spektrum materinya. Jadi pada kesempatan kali ini saya langsung saja pada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini mungkin nanti lebih tepatnya kepada pendidik, tetapi sebagai peserta didik juga harus memahami posisi guru nanti dalam menghadapi kalian. Mungkin selama ini kita sudah ada dalam
5 posisi kontrol dia. Saya yakin sebagai pendidik itu 5 posisi kontrol ini selama ini ada dalam diri kita, hanya apakah kita sudah menyadarinya atau tidak itu nanti tergantung dari hasil refleksi dan perbandingan dari materi yang sudah diberikan. Pertama adalah sebagai penghukum, dan ini sering dilakukan oleh guru. Sebagai penghukum bisa dibaca sendiri, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Dari pernyataan ini, apakah kita lihat, apakah ada wujud merdeka di situ? Saya pikir kalau peserta didik dalam kondisi seperti ini oleh guru, dia berada dalam tekanan. Nah, kalau dia berada dalam tekanan, otomatis dia tidak akan menjadi pribadi yang merdeka, tidak akan menjadi pribadi yang bahagia. Sehingga nanti kalau misalnya guru sering menampakkan diri atau menampakkan wujud sebagai penghukum, yang jelas peserta didik nanti akan takut berbuat disiplin, atau dia akan mematuhi aturan karena takut dihukum. Artinya peserta didik tidak merdeka untuk mengikuti aturan. Dia mengikuti aturan karena tergantung daripada sesuatu, yaitu tergantung dari hukuman. Kalau tidak ada hukuman, saya pastikan bahwa peserta didik tersebut tidak akan mengikuti aturan. Artinya dia masih terikat pada hukuman. Sementara bagi guru sendiri, dengan dia memposisikan diri sebagai penghukum, dia tidak bisa mewujudkan merdeka belajar, apalagi untuk menuntun peserta didik untuk mencapai manusia yang merdeka. Baik, ini contohnya, contoh kalimat di posisi guru sebagai penghukum. Pertama tadi pakai keren saya atau awas, atau kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tetapi sekali lagi ini tidak mewujudkan merdeka bagi peserta didik. Dia akan mengikuti aturan tergantung dari hukuman yang diberikan oleh guru. Kalau tidak ada hukuman, tidak akan memberi aturan. Di sini peserta didik tidak merdeka untuk menyadari kenapa harus mengikuti aturan. Kenapa harus berdisiplin? Dia berdisiplin karena ada sesuatu, berarti belum merdeka. Kita lihat yang kedua, mungkin ini juga sering saya lakukan di kelas. Posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, posisi ini juga tidak kalah parahnya dengan posisi pertama, di mana posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Ini biasanya kalau kebiasaan kita menggunakan kata-kata apa macam, saya kurang tahu begitu istilah orang bahasa, tetapi saya artikan saja pakai kata sinis ya, kalimat sinis, sehingga membuat orang lain merasa malu. Nadanya memang lembut, tetapi itu lebih berdampak pada kondisi psikologis. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Kata ini memang lembut, tetapi bagi si anak, selain dia merasa rendah diri dan dia merasa bersalah untuk waktu yang lama. Apalagi kalau misalnya berapa kali bapak harus memberitahu kamu, atau bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Tentunya si anak dalam hal ini dia merasa rendah diri, merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang dia sayang atau orang-orang yang dia hargai. Nah, posisi kotor seperti ini sekali lagi itu juga tidak membuat peserta didik menjadi seorang yang bahagia, dan dia cenderung untuk kedepannya dia berusaha sebaik mungkin agar dia tidak merasa bersalah kembali. Nah, dalam konteks ini sekali lagi si anak juga belum merdeka untuk menentukan sikap dalam dia mematuhi aturan atau mengikuti disiplin. Dia disiplin karena dia takut dibuat merasa bersalah lagi oleh si pembuat merasa bersalah ini. Dalam hal ini pembuat merasa bersalah adalah guru sendiri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Mungkin ini juga Bapak Ibu guru atau saya juga sering melakukan ini juga.
di kelas. Para peserta didik juga sering mengalami hal ini dengan guru-guru tertentu. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Memang pendekatannya bagus, pendekatan persuasi secara pribadi, membangun kedekatan dengan peserta didik secara personal. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid seperti yang Anda lihat pada slide. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor atau pengaruh seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ya sudahlah kalian tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu atau mengecewakan murid, murid akan sangat kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya, atau murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Misalkan saya membangun kedekatan dengan kelas 11 bahasa atau beberapa peserta di sini, mungkin nanti ketika saya yang menegur mereka atau ketika mereka berhadapan dengan saya sebagai piket misalnya, mereka akan mengikuti aturan karena mereka menganggap saya sebagai teman mereka. Memang di sini baik ada kedekatan emosional antara peserta didik dan guru, tetapi yang payah adalah mereka hanya akan mengikuti guru tertentu saja yang mereka anggap sebagai teman. Artinya dalam hal ini peserta didik juga tidak merdeka untuk menentukan sikap mematuhi aturan. Dia merdeka karena tidak enak dengan temannya. Kalau guru yang dia anggap tidak sebagai teman, dia tidak akan mengikuti aturan. Apalagi kalau temannya sudah mengecewakan, maka kedepannya dia tidak akan berusaha lagi mengikuti aturan. Jadi di sini agak sedikit lebih baik dengan posisi kontrol yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat, monitor, pemantau, atau pengawas atau mengawasi. Ini juga sering dilakukan oleh guru ketika dia pegang peraturan untuk memberikan hukuman kepada peserta didik. Maka dalam hal ini dia juga ada dalam posisi monitor, pemantau, atau pengawas sepanjang dia mengikuti aturan. Kalau tadi dia sebagai penghukum, dia langsung mengeksekusi. Sekarang sebagai pemantau, dia memberi tindakan kepada peserta didik sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Seperti yang kita lihat pada slide, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ini sebenarnya baik karena dia mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas status koran. Bisa juga dia menggunakan stiker, slip, catatan, atau daftar cek yang lain. Tapi sekali lagi, posisi guru sebagai pemonitor atau pemantau atau pengawas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran disiplin kepada peserta didik itu tidak menimbulkan kesadaran yang merdeka atau kesadaran penuh pada peserta didik untuk tetap mematuhi disiplin karena dia tahu segala konsekuensi dan manfaat dari disiplin yang dilakukan. Nah, mungkin saat ini kita hanya posisi terbaik kita tadi ada di 3 dan 4, tetapi semua posisi ini tadi mengarah pada satu posisi yang terakhir. Inilah posisi ideal ketika kita menjadi seorang pendidik dalam kita bisa mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik, yaitu posisi sebagai monitor. Di mana dalam posisi ini guru dan murid mempersilakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita hadir di tengah-tengah peserta didik yang bermasalah untuk mendukung mereka. Sekali lagi kita tidak memberikan validasi tindakan salah dan benar. Kita tidak sebagai memberi nilai bahwa ini baik, ini tidak. Kita menuntut mereka untuk mereka sendiri bisa menemukan cara bagaimana kira-kira agar mereka bisa menunjukkan versi diri mereka yang terbaik. Kalau mereka melanggar aturan, bagaimana kita menuntut mereka agar mereka benar-benar sadar kenapa sampai disiplin atau aturan itu diterapkan. Sehingga harapan kedepannya dengan mereka mengerti dan sadar seperti itu, mereka akan mengikuti aturan dengan kesadaran penuh, tanpa mereka terikat dengan takut pada hukuman, takut pada membuat rasa bersalah, atau tanpa memandang guru sebagai teman
sebagai pemantau, tapi sekali lagi mereka berbuat aturan karena mereka sadar bahwa aturan itu sendiri akan bermanfaat bagi diri mereka. Baik, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi di sini peserta didik diarahkan untuk kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat atau sudah disepakati, atau kembali pada aturan-aturan yang pernah mereka dapat di sekolah, untuk nanti peserta didik mempertimbangkan sendiri apakah hal yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan atau keyakinan atau tidak. Dalam hal ini, sebagai posisi manajer, dalam hal ini guru haruslah menggunakan bahasa yang bersahabat, bahasa yang santun, dan bahasa yang bisa diterima oleh peserta didik. Artinya kita berada di tengah, kita tidak serang memberikan penilaian benar atau salah. Selanjutnya, tugas seorang manajer membimbing dan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Artinya, jika kita bisa menerapkan atau jika guru atau pendidik bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka seharusnya ketika peserta didik yang bermasalah dibina, ketika dia pulang ke kelas, dia harus memiliki karakter yang lebih kuat. Lebih kuat di sini adalah karakter yang lebih positif. Artinya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini kita harus bisa meyakinkan bahwa peraturan dibuat dan bermanfaat untuk diri peserta didik itu sendiri. Bagaimana caranya? Maka cara yang digunakan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah sebagai bekal bagi guru untuk nanti guru bisa berada dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Saya pikir itu manusiawi. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki. Dan berkaitan dengan segitiga restitusi ini, saya melihat Bapak Ibu guru di semester Utara selama ini sudah menerapkan. Hanya mungkin barangkali istilah segitiga restitusi ini baru dikenal. Tapi kalau dalam prakteknya saya melihat teman-teman sudah menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di mana nanti dalam segitiga restitusi ini guru hadir sebagai manajer. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi yang nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang tadi tujuan akhirnya adalah untuk bisa mewujudkan merdeka belajar, bisa mewujudkan murid yang merdeka, murid yang bahagia. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi cenderung selama ini guru langsung mengeksekusi kalau ada murid yang berbuat salah langsung diberikan hukuman, tanpa kita membuat murid sadar tentang kesalahan, sadar apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, hal inilah nanti manfaat daripada segitiga restitusi ini sendiri. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, kami mohon maaf ya, kita bertahan sebentar begitu juga peserta didik untuk kita memahami tentang segitiga restitusi ini. Tadi sudah dijelaskan dari paparan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lanjut. Ini ciri-ciri daripada segitiga restitusi yang membedakan dia dengan program disiplin yang lain. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan. Misalkan ada 2 siswa yang bermasalah, katakan seorang siswa mengganggu temannya, guru hadir memberikan restitusi, membuat para peserta didik tersebut sadar akan kesalahan, tetapi bukan hadir untuk memberikan vonis ataupun menentukan bahwa yang ini benar atau salah, tidak. Tetapi guru hadir memberikan restitusi sehingga peserta didik yang melanggar aturan bisa memperbaiki hubungan
dengan peserta didik yang lain ketika dia merugikan peserta didik yang lain tersebut. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita juga tidak memaksa peserta didik untuk sadar untuk baik, tapi kita memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kita arahkan mereka pada hal-hal yang baik. Kita tuntun mereka agar mereka sadar dan ingin memperbaiki, sekaligus kita tuntun agar mereka mencari sendiri solusi dari permasalahan yang sudah dia buat. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan restitusi ini itu kita mengarahkan murid untuk sering merefleksi diri. Jadi selama ini banyak sekali peserta didik yang melanggar aturan karena memang salah satu nilai yang paling penting yang dimiliki oleh manusia dalam hal ini adalah refleksi, nilai refleksi. Jadi kita jarang sekali refleksi, jarang sekali melihat kembali dalam diri kita, sehingga terkadang kita juga tidak mengenal diri kita sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dengan kita sering melakukan restitusi bagi pendidik, itu akan membuat dia menjadi lebih reflektif. Juga dengan bagi peserta didik, itu membuat dia bisa lebih mengenal dirinya sendiri. Sekali lagi, berdasarkan ilmu psikologis, bahwa banyak sekali baik itu pendidik maupun peserta didik yang karena kurang nilai refleksi, sehingga terkadang dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Kita lanjutkan. Adapun tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini tadi sesuai dengan namanya segitiga, ada 3 tahapan. Sebenarnya di sini urutannya acak. Berarti urutan yang pertama sebenarnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalau misalnya ada siswa yang datang berbuat masalah, langsung guru memvalidasi tindakan yang salah, tentunya dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, dan bahasa yang tidak diterima. Misalkan dia ribut saat pembelajaran, kita tidak langsung mengeksekusi, kita undang dia untuk datang ke kantor, kemudian kita divalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan. Misal saya ambil contoh, Putra, katanya kau namanya Putra, apakah kamu sadar, apa kamu mengerti kenapa sampai Bapak panggil Putra ke kantor? Nanti dia akan menjawab misalnya, Pak, karena tadi saya ribut saat pembelajaran Bapak, atau saya lempar teman. Nah, di sini tindakan validasi kesalahan. Kemudian yang tahap yang kedua adalah menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita tanyakan, apakah menurut Putra tindakan yang tadi dilakukan itu baik atau tidak? Apa kalau misalnya Bapak dan Ibu guru sudah membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas, kita tanyakan, menurut Putra keyakinan kelas apa yang sudah Putra langgar, atau peraturan apa yang sudah dilanggar? Tetapi tidak dengan nada yang emosional, tetapi nada yang bersahabat dan lembut. Nah, nanti di menanyakan keyakinan ini, mungkin nanti dia memberikan pengakuan tentang peraturan yang sudah dia langgar, ataupun dia memberikan pengakuan tentang apa yang dirugikan, siapa yang dirugikan dengan tindakan dia. Itu juga masuk dalam tahap menanyakan keyakinan. Nah, dan yang terakhir kita menstabilkan identitas, menstabilkan kembali identitas. Setelah dia sadar hal atau peraturan yang sudah dia langgar, di tahap penstabilan identitas ini bisa, kalau misalnya guru bisa memberi nasihat sedikit, setelah itu kita meminta dia kira-kira apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan, biar dia sendiri menjawab. Nah, setelah nanti dia sadar kesalahannya, dia sadar apa yang sudah dia langgar, pasti juga nanti dia mengerti apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, saya pikir cara-cara seperti ini sangat manusiawi, dan bagi peserta didik untuk kedepannya dia sulit, hati nurani dia nanti akan mengatakan kalau dia melanggar peraturan yang sama, pasti dalam hati kecil dia, hati nurani dia pasti mengatakan untuk tidak. Karena di situ kita sudah menyentuh jiwa dan lokasi emosional daripada peserta didik sendiri. Baiklah,
Bapak dan Ibu Guru serta peserta sekalian, mungkin tadi paparan materi kami yang pada intinya ini bermuara atau menuju pada satu tujuan untuk bisa mewujudkan merdeka belajar, untuk bisa mewujudkan manusia yang benar-benar merdeka dan bahagia. Sekian paparan materi kami. Jika Bapak dan Ibu Guru serta peserta sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi pertama, 3 materi pertama tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Din, berlanjut pada 2 materi yang terakhir, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Din. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu Guru. Atau mungkin mau kembali lagi ke slide yang sudah ditayangkan kami persilakan ya. Jika ada, silakan Ibu Feni. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semua. Kalau saya bukan pertanyaannya. Yang pertama itu saya apresiasi sekali untuk kegiatan hari ini, sebuah hal yang besar yang dilakukan oleh Pak Rudi dengan Pak Adin. Terima kasih. Kalau menurut saya ini hanya sebagai pembelajaran buat kami, sebagai bahan untuk introspeksi diri. Kemudian saya lebih tertarik dengan keyakinan kelas tadi. Dengan melihat pengalaman selama ini, di mana banyak hal yang terjadi di dalam kelas yang bisa mengganggu konsentrasi atau proses PBM itu sendiri. Oke, mungkin ada pengaruhnya juga ketika kita seperti yang dikatakan oleh Pak Adit tadi, selama ini kita selalu menggunakan kata aturan. Oke, kalau selama ini saya melihat bahwa ada beberapa kelas itu ada poster di kelasnya, pasti ada poster tentang aturan-aturan kelas. Mungkin kedepannya kita bisa menggunakan ini untuk di setiap kelas itu. Dan sangat bagus kalau misalnya sebelum kita membuat keyakinan kelas ada semacam pemberian materi terhadap siswa-siswa seperti apa itu keyakinan kelas itu. Kemudian untuk disiplin self disiplin itu mungkin bagi saya mungkin itu yang harus kami perbaiki ke depannya. Saya rasa itu yang masih kurang untuk kalau saya pribadi, itu yang masih kurang bagi saya, self disiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Feni. Feedback yang sangat baik dari Pak Din. Mungkin Pak Din juga bisa memberikan sedikit komentar. Kira-kira keyakinan kelas ini dilakukan seperti apa dan apa manfaatnya bagi saudara istri? Baik, terima kasih Bu Feni. Kalau terkait berbicara tentang disiplin, tentu tidak ada yang sempurna. Saya pun juga disiplin juga kurang. Karena apa? Yang pertama, sejak kita kecil itu kita yang ada dalam pikiran itu hanya disiplin, tidak ada selfnya, tidak ada dirinya. Jadi ibaratnya apa ya? Terpenggal, istilah disiplin itu terpenggal. Yang sebenarnya disiplin itu adalah self disiplin, bukan disiplin saja. Begitu. Karena terpenggal itu tadi, maka disiplin kita selama itu disiplin karena faktor eksternal atau peraturan atau seseorang ingin dianggap baik dan sebagainya, begitu. Ya, jadi sama saja, saya juga belum self disiplin. Saya rasa tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kurang begitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Rudi. Sebelumnya saya pribadi juga mengucapkan apresiasi untuk Pak Rudi
juga Pak Adit, karena tentunya materi ini tadi memberikan ilmu tambahan untuk teman-teman guru, terlebih khusus saya. Jadi ini berkaitan tentang disiplin. Tadi sudah disampaikan bahwa itu harus melalui diri sendiri. Tetapi ini di sini seringkali fakta yang kita lihat di sekolah, di bicara saya sendiri, bila siswa selalu melakukan tindakan melanggar aturan, tidak menjalankan kedisiplinan, maka salah satu cara kita sebagai guru itu yaitu melakukan pendekatan diri terhadap anak. Tetapi bila kita sudah melakukan pendekatan persuasif terhadap peserta didik, tetapi peserta didik itu sering melakukan hal yang sama. Nah, di sini yang membuat kita bingung. Mungkin Pak Adi dan Pak Rudi sebentar bisa menjelaskannya. Lalu yang kedua berkaitan dengan merdeka. Nah, lebih khusus merdeka belajar. Ini mungkin juga sebentar Pak Adi dan Pak Rudi bisa sampaikan seperti apa itu merdeka belajar. Jangan sampai juga nanti anak-anak salah memahami berkaitan dengan merdeka. Karena kalau berbicara merdeka, semua orang juga akan mementingkan haknya, tetapi dia tinggalkan kewajibannya. Maka di situ pasti terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi mungkin sebentar Pak Adi dan Pak Rudi bisa menjelaskan supaya anak-anak juga bisa memahami. Terima kasih, saya kembali. Baik, Pak Sinatipas untuk 60 menit ya Pak ini. Jadi Bapak Guru, kami minta maaf kita bertahan sebentar karena tadi ada respon yang bagus dari Pak Jimmy. Dan saya pikir juga perlu untuk menjelaskan merdeka yang maksudnya seperti apa, jangan sampai anak sekalian di sini bisa salah menginterpretasikan kata merdeka itu sendiri. Pertama tadi adalah berkaitan dengan disiplin dari Pak Jimmy. Sudah menggunakan pendekatan persuasi secara pribadi, tapi tetap saja bahwa peserta didik tersebut melanggar. Jadi yang pertama yang harus kita tahu dalam kata merdeka belajar, di situ ada begitu banyak makna. Tadi sudah kami sedikit informasikan dan mungkin juga Pak Jimmy tahu bahwa hal ini tentunya bukan sekedar ungkapan kata merdeka belajar ini. Jadi kita sebagai pendidik harus sadar betul bahwa kita adalah orang tua siswa yang ada di sekolah dan tugas kita menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki agar mereka menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang merdeka. Bagaimana caranya tadi kalau misalnya sudah melanggar menggunakan pendekatan persuasi tapi tetap dilanggar adalah kita tetap menuntun. Kita tetap menuntun, kalau boleh gunakanlah restitusi. Kita harus memandang anak didik sebagai anak kita, anak yang harus kita bawa mereka untuk menjadi manusia yang merdeka, yang tujuan akhirnya adalah mereka menjadi manusia yang bahagia. Saya lanjutkan dengan kata manusia merdeka yang nanti ada kaitannya dengan mereka belajar. Manusia yang merdeka yang dimaksud di sini adalah peserta didik. Misalnya peserta didik di sekolah, dia tahu bahwa dia tidak boleh melanggar aturan karena dia tahu bahwa aturan tersebut bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia merdeka dia tahu bahwa saya tidak boleh melanggar aturan karena aturan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri. Nah, kenapa dikatakan di sini dia sebagai manusia yang merdeka? Karena dia tidak melanggar aturan berdasarkan pengaruh dari orang. Dia tidak mengikuti aturan pengaruh hukuman. Dia tidak mengikuti aturan karena dia takut merasa bersalah, atau dia mengikuti aturan karena dia tidak terpengaruh dengan mungkin di sekolah ada guru yang dia anggap teman dengan rasa tidak enak. Artinya dia bebas dari pengaruh semua itu.
dia mengikuti aturan karena dia mengerti bahwa aturan itu baik, karena dia sadar bahwa aturan itu bermanfaat untuk dirinya. Dalam hal ini dia tidak terikat oleh apapun, tidak terikat oleh hukuman, tidak terikat oleh perasaan bersalah, tidak terikat oleh rasa tidak enak terhadap guru tertentu, tetapi dia mengerti dan sadar bahwa itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian merdeka yang lain, merdeka belajar yang lain adalah ketika kita mampu menuntun. Dari di sini kami selalu menggunakan kata menuntun, menuntun mereka agar mereka menjadi pribadi yang memiliki integritas, pribadi yang mandiri, sehingga kita nanti tidak perlu arahkan mereka untuk melakukan ini atau melakukan itu, tetapi mereka melakukan segala sesuatu yang menurut mereka bermanfaat untuk dirinya sendiri, sehingga nanti di masyarakat mereka menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung kepada orang tua, karena dia tahu apa yang akan dia buat. Meskipun dia tidak menjadi pegawai misalnya, tetapi dia tahu harus berwirausaha dan lain sebagainya. Nah, itu merdeka belajar yang dimaksudkan. Nah, dengan dia tidak terikat dan tidak terbentuk dari segala sesuatu, karena tadi dia mengerti semua hal bermanfaat untuk dirinya sendiri, dia mengikuti aturan, berbuat sesuatu yang memang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, maka di situ dia akan menjadi manusia yang bahagia. Kalau dia sudah menjadi manusia dan masyarakat yang bahagia, otomatis dia menjadi manusia yang merdeka. Artinya ketika dia menjadi orang dewasa dan di masyarakat, dia tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal tertentu. Misalnya, dia tidak terpengaruh dengan stigma kalau di Manggarai tidak jadi PNS maka dia tidak bisa hidup. Misalnya seperti itu. Kalau seperti itu pikiran peserta didik kita tanamkan seperti itu, berarti mereka belum bisa menjadi manusia yang merdeka. Kecuali kalau misalkan dia berpikir saat ini bukan sebagai pegawai sipil, saya sudah tamat SMA, maka saya harus berbuat ini untuk diri saya sendiri. Saya tidak boleh menjadi anak yang selalu bergantung pada orang tua, karena tidak setiap saat orang tua saya ada bersama-sama dan menanggung segala kehidupan saya. Nah, itu juga adalah manusia yang merdeka. Merdeka yang lain ketika kita sudah memperkuat lingkaran pengaruh, Pak ini. Kalau guru mampu memperkuat lingkaran pengaruh kepada peserta didik, misalnya saya sebagai guru seni budaya, saya menanamkan nilai-nilai pada peserta didik saya, sehingga saya sebagai guru seni budaya suatu waktu tidak ada di kelas, dengan sendirinya peserta didik saya mengambil buku seni budaya dan pelajari materi karena mereka sadar bahwa materi itu penting bagi mereka. Dalam hal ini juga mereka menjadi siswa yang merdeka karena mereka belajar tidak bergantung pada guru. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa kalau memang guru memiliki fungsi kontrol dan mempelajari tentang bagaimana caranya lingkaran pengaruh itu bisa berpengaruh pada peserta didik. Nah, terkait lingkaran pengaruh ini nanti mungkin Bang Farel ada materi yang lain, tetapi itu tadi merdeka belajar yang dimaksud. Peserta didik berusaha sendiri untuk mencari segala pengetahuan yang bisa nanti mencari segala pengetahuan dengan catatan dia sadar bahwa pengetahuan tersebut suatu ketika bermanfaat sebagai bekal dia untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu sedikit gambaran tentang merdeka belajar yang dimaksudkan. Dalam prosesnya tadi proses yang bahagia tanpa ada tekanan, menggunakan segitiga restitusi. Tadi bagus yang disampaikan bahwa menggunakan pendekatan persuasi itu juga sebagai bagian proses daripada mewujudkan manusia yang merdeka dan bagian dari merdeka belajar itu sendiri. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Din. Pada ini saya persilakan. Baik, saya tambahkan sedikit. Ya. Jadi terkait yang merdeka belajar juga di sini yang perlu ditanamkan adalah dalam mencapai kenyamanan, keamanan ya dalam belajar itu jangan sampai melanggar hak-hak orang lain. Ya, merdeka yang dimaksud di sini bukan merdeka yang sebebas-bebasnya, bukan merdeka liberal ya, tapi tetap ada batasannya seperti itu. Ya. Jadi itu karena apa? Karena itu tadi ada namanya self disiplin gitu ya. Gitu. Jadi merdeka itu juga diwujudkan dengan melalui self disiplin. Jadi
kita itu senang, nyaman, ya, kebutuhannya terpenuhi, ya, itu bukan karena faktor eksternal, ya, tetapi faktor internal seperti itu, ya. Jadi kita tidak terikat peraturan, tetapi kita wajib apa? Menaati, tetapi menaatinya bukan karena terikat peraturan tadi, tapi karena ada motivasi, ya, motivasi internal seperti itu. Itu saja pergi. Mungkin ada teman-teman atau murid juga boleh. Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama saya beri apresiasi kepada Pak Adi dengan Pak Rudi yang telah membawakan materi ini dengan baik, dan juga bagi saya ini adalah sesuatu yang penting untuk bisa memotivasi saya untuk bisa bagaimana menjadi seorang pendidik ke depan. Sesungguhnya ya, kalau bicara tentang pendidikan itu di dalamnya ada dua subjek, ada aku pendidik dan aku peserta didik yang bertemu. Ya, kalau kita memandang siswa sebagai objek memang pasti tidak klop, dan jalan nanti kita lakukan punishment atau physical punishment dan juga psychological punishment. Kemudian memang yang jelas butuh latihan, butuh proses yang panjang supaya kita bisa menjadi seorang pendidik yang betul baik, yang bisa membuat siswa termotivasi untuk belajar, bukan membuat siswa takut. Tapi kerap kali kita membuat siswa takut, ini yang tidak baik. Kalau kita ciptakan suasana yang kondusif supaya siswa bisa mengalami merdeka dalam belajar, dan itulah yang kita perjuangkan ke depan. Saya ingin mengutip sebuah konsep pandangan yang dikemukakan oleh seorang filsuf dari Jerman, namanya adalah Martin Heidegger. Dia katakan supaya kita sukses itu ada tiga hal. Pertama itu adalah fenomena. Yang kedua adalah reflection, dan yang ketiga adalah knowing self, menyadari diri. Fenomena itu adalah kenyataan yang kita alami. Ketika siswa dia bisa melihat kenyataan yang dia alami, kegagalan, misalnya nakal, ya. Tahap yang kedua dia refleksi. Tidak semua orang bisa melakukan refleksi. Ketika kita bisa melakukan refleksi, atau siswa bisa refleksi, bisa melihat apa yang dia lakukan, apakah itu salah atau tidak, ya bisa dikatakan itu adalah siswa yang baik. Dan tahap yang ketiga adalah knowing self, dia menyadari diri. Ketika dia sudah sadar, maka dia membangun niat-niat yang positif untuk dia bisa berkembang menjadi siswa yang baik. Dan yang paling sulit, bagaimana supaya siswa itu bisa terbiasa untuk refleksi. Itu saja yang jadi pertanyaan. Bagaimana siswa itu bisa terbiasa untuk refleksi dengan kesalahannya, dengan demikian dia bisa berubah. Ya, bisa saja. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Kayak saya minta maaf ya, karena kita masih butuh waktu lagi untuk di sini. Tadi ada respon yang baik sekali dari Pak Andik. Tapi kalau Pak Andik ini masuk program ini, dia bisa menjelaskan materi ini lebih baik. Nah, baiklah Bapak Ibu Guru serta peserta didik sekalian, benar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Andik, bahwa supaya kita bisa mewujudkan merdeka belajar, kita jangan melihat peserta didik sebagai objek saja. Karena memang demikian, pendidikan nomor 21, pendidikan kita, marwahnya memang demikian. Kita harus memandang peserta didik selain sebagai objek, juga sebagai subjek. Dan saya pikir ini apa yang nanti yang saya ungkapkan juga dalam konsep merdeka belajar ini sama seperti yang ada pada materi dari Kakak Ibu Resi, bahwa kita harus melihat bahwa setiap pribadi itu adalah pribadi yang istimewa, setiap pribadi itu adalah pribadi yang unik. Bahkan Ki Hajar Dewantara sendiri mengibaratkan kita sebagai petani dan peserta didik sebagai tanaman. Kita tidak mungkin memaksa tanaman padi untuk tumbuh sebagai jagung, atau kedelai dia nanti tumbuh seperti padi. Kita tidak mungkin merawat padi untuk nanti dijadikan kedelai, tidak mungkin seperti itu. Artinya apa? Setiap anak itu istimewa, setiap anak memiliki kodratnya sendiri, setiap pribadi unik dan istimewa. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Andik tadi, bagaimana caranya menumbuhkan sifat refleksi pada diri anak? Pertama, kita harus membangun ikatan emosional pada peserta didik.
Kita harus sadar betul bahwa mereka adalah pribadi yang unik dan yang istimewa, yang tadi tidak bisa kita paksakan sesuai dengan keinginan kita sebagai pendidik. Terkadang kita sebagai pendidik, kita ingin bahwa si A harus seperti ini, atau si B, C, D, dan D harus sesuai dengan si A, karena menurut kita si A sebagai role model atau contoh siswa yang ideal. Jadi kita harus bisa mengkomunikasi ikatan emosional dengan peserta didik pribadi secara personal satu dengan yang lainnya. Kalau bisa kita harus bisa mengenal mereka secara personal dengan baik. Nah, dan kami yakin kalau kita menerapkan segitiga restitusi, ikatan emosional itu akan terbangun antara peserta didik dan murid. Apalagi kalau tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Din, tadi kita mulai dengan keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas saja, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dengan peserta didik, itu dibuat berdasarkan kesepakatan yang sama. Hal kecil ini saja itu tergambar sekali bahwa kita sangat menghargai peserta didik, karena keyakinan kelas ini dibuat. Kalau perlu diupayakan semua hal-hal atau poin-poin dalam keyakinan itu semuanya adalah kesepakatan atau keyakinan yang memang ada dari peserta didik itu sendiri. Nah, setelah kita menghargai mereka dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, apalagi kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi dalam pembinaan ketika mereka melakukan pelanggaran, selanjutnya ketika kita melihat mereka sebagai pribadi yang unik dan istimewa, tentunya dalam menghadapi mereka juga kita sebagai guru kalau dengan kesadaran penuh seperti itu pasti menggunakan cara-cara yang lebih kepada cara-cara kekeluargaan. Nah, dengan terbangunnya ikatan emosional seperti itu, lalu dilanjutkan dengan metode-metode restitusi dalam pembinaan, saya yakin mereka juga karena sudah terjalin hubungan antara orang tua dan anak, pasti mereka juga lebih reflektif, lebih berpikir berulang-ulang ketika mereka melakukan pelanggaran. Saya pikir itu refleksi yang kami maksudkan secara sederhana, bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, meskipun suatu ketika mereka tetap melanggar karena mereka juga adalah manusia yang pasti juga punya kelemahan, tapi paling tidak mereka punya kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah. Seperti itu Pak Andi, mungkin dari Pak Andi juga ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih. Jadi benar sekali yang disampaikan Pak Andi, saya sangat setuju sekali. Guru, siswa, kalau dilihat dari berbagai sudut pandang itu akan ada pada saatnya dia sebagai subjek, ada juga saatnya dia sebagai objek. Oleh karena itu, istilah yang bagus di antara hubungan guru sama murid itu adalah mitra belajar. Ya, kalau sudah istilahnya mitra itu bukan lagi teman, bukan lagi guru, bukan lagi murid, ya, tetapi suatu hubungan yang saling menguntungkan, mutualisme, ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah tahu peran kita, ya, wujudkan nilai-nilai kepercayaan, saling menghargai dan saling menghormati, seperti itu. Murid-murid juga jangan malu sama guru, ya, silakan manfaatkan guru. Guru itu adalah sumber ilmu. Kalau kalian tidak paham materi apa, ya, silakan tanya, jangan malu-malu, ya. Jangan bayangkan guru itu adalah yang mengendalikan kalian, tidak, ya. Jangan bayangkan guru itu orang yang galak, ya. Tanya, tadi kan sudah saya terangkan, kenapa tanya lagi? Nah, jangan buang pikiran seperti itu, ya. Tolong dibuang dulu seperti itu, ya. Entah nanti kenyataannya seperti itu, nah itu belakangan sudah, ya. Yang penting berani dulu bertanya, ya. Itu wujudkan keberanian dalam diri, karena kita adalah mitra, ya. Nah, jadi ada istilah guru adalah murid, murid juga adalah guru, ya. Kalian ini murid-murid juga sebagai guru kami. Nanti akan saya jelaskan, ya. Guru ini juga benar-benar guru kalian, seperti itu. Nah, ketika kita melihat siswa yang nakal misalnya, ya, itu sebenarnya adalah guru bagi guru. Guru bagi guru, gimana, ya? Jadi gurunya jadi murid, ya. Nah, jadi begini, ketika ada siswa nakal, ya,
kita kan perlu belajar. Kenapa ini anak kok nakal? Kenapa ini anak susah diatur? Kita cari sifatnya bagaimana, ya, latar belakangnya bagaimana, kemudian cara mencari solusinya itu bagaimana. Nah, guru kan belajar. Ketika guru belajar, maka posisinya adalah sebagai murid. Ketika anak itu nakal, ya, membuat guru menjadi belajar, berarti murid itu sebenarnya adalah guru. Seperti itu, ya. Oleh karena itu, ya, tadi sudah saya jelaskan ada 5 kebutuhan dasar. Setiap anak nakal, anak yang begini, anak yang begitu, nah itu pasti ada sebabnya. Pasti ada salah satu kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, untuk mengungkap itu semua, nah, kita tidak menggunakan hukuman atau sanksi, tetapi restitusi. Gitu ya. Kemarin kami berdua, Pak Rudi dan juga saya sudah melakukan itu, ada testimoninya dan mereka senang gitu. Ya. Untuk keyakinan kelas ini sudah saya terapkan. Silakan teman-teman yang lain, ya, Bapak Ibu guru dan murid-murid sekalian bisa bertanya bagaimana proses pembelajaran di 11 IPA. Ya. Mewujudkan merdeka belajar bagaimana itu sudah saya coba terapkan di kelas 11 IPA lewat suatu pembelajaran diferensiasi. Bagaimana diferensiasi? Nah, ini contohnya produk ini. Ini produk di depan ini adalah produk dari pembelajaran diferensiasi. Ya. Nah, untuk menggali lebih dalam ini materinya Bapak Ibu guru, ya, pembelajaran diferensiasi nanti ada waktunya sendiri. Itu. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Pak Rudi, dicukupkan atau mungkin ada yang bertanya? Silakan, mungkin tidak apa-apa bertanya, jangan malu-malu, ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi dan Pak Adin yang sudah memberikan materi ini yang sangat berharga bagi kami, secara khusus untuk saya sebagai seorang guru. Baik, saya sangat tertarik dengan materi tentang keyakinan kelas tadi. Usulan saya, ya, usulan saya barangkali bisa apa yang dibuat oleh Pak Adin di kelas 11 IPA itu juga dibuat untuk kelas-kelas yang lain. Nanti mungkin bisa diatur oleh wali kelas supaya itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama untuk kita semua guru-guru di SMA Negeri 1 Ranggung Utara dengan siswa, supaya tujuan kita untuk membawa siswa kepada belajar yang mandiri tadi, merdeka belajar itu bisa terwujud. Ya, kemudian mengapa ini saya sampaikan? Karena begini, mungkin saja selama ini ada beberapa hal yang sudah kita terapkan dalam kegiatan belajar di kelas terkait dengan merdeka belajar ini, tetapi itu belum disadari. Sehingga usulan saya tadi mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang sama untuk semua kelas. Terima kasih. Baik, respon yang sangat baik tadi dari Bu Rinsi. Mungkin nanti Pak Adin bisa merespon karena yang menyampaikan adalah ke siswa. Silakan. Baik, terima kasih. Respon yang bagus sekali. Jadi berarti di sini kita perlu berkolaborasi, Bu, ya. Jadi kita libatkan wali kelas, ya, dan juga mungkin sarkas untuk menyediakan alat-alatnya. Nanti kita sebenarnya tidak harus wali kelas, intinya siapapun gurunya bisa sebenarnya, ya. Mungkin tapi cenderung melihat tugasnya wali kelas sebenarnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kebetulan sarkasnya juga di sini tidak ada, ya. Jadi nanti bisa dibicarakan setelah forum kalau beliaunya sudah datang, gitu. Baik, Farid, terima kasih. Saya juga sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Ibu Rinsi. Karena beliau Ibu Agama, kali saya mohon izin untuk mengutip
Ada ayat iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman juga mengkosong. Sehingga nanti mungkin nanti kelas Fadil menjadi role atau contoh bagi kami semua, sehingga nanti kami mohon bantuan juga agar keyakinan kelas itu bisa diwujudkan akan dalam aksi nyata menjadi salah satu budaya positif yang ada di Islam Nusantara. Untuk yang terakhir mungkin ada dari peserta didik yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri. Ada ini kesempatan kalian untuk berani berbicara. Silakan. Tidak perlu malu-malu. Ingat kita ini ikhlas belajar ya. Mitra kita ini. Ada saatnya saya jadi murid, kalian jadi guru. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan feedback lagi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru, Ibu Guru, serta peserta didik sekalian yang pada kesempatan ini mau merelakan waktu berpartisipasi bersama kami untuk bisa menyimak bersama aksi berbagi budaya positif yang sudah kami paparkan. Secara pribadi, saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama proses pemaparan materi ini. Cukup Bapak Ibu sebagai didik sekalian ambil yang positifnya saja, yang negatifnya kalau kita orang Manggarai katakan oleh sekalian yang baik sekali. Closing statement dari Fadil untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik. Dengan demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, kegiatan berbagi ini kami akhiri. Terima kasih ya. Pagi, saya Venansius Ahur, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Negeri 1 Rahong Utara. Dari aksi berbagi disiplin positif oleh teman-teman CGT, kali ini saya memberikan testimoni pengimbasan disiplin positif. Hal yang saya terapkan di kelas yaitu menerapkan budaya reges dalam proses pembelajaran. Reges itu sendiri adalah bahasa Manggarai yang artinya tertawa atau happy. Budaya reges diciptakan agar siswa merasa nyaman dan tidak ada tekanan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Akronim dari reges itu adalah rapi, enjoy, giat, empati, dan simpati. Demikian testimoni dari saya. Semoga budaya positif ini tetap konsisten di sekolah kami. Membuat keyakinan kelas, saya bisa lebih tertib dalam menaati aturan sekolah. Saya merasa senang karena apa? Karena keyakinan yang kami buat adalah keyakinan yang berasal dari diri kami dan teman-teman kami, dan kami sangat nyaman dengan keyakinan yang telah kami buat. Tentram karena sesuai dengan keinginan kami, Pak. Saya lebih memilih restitusi karena apa? Supaya saya bisa belajar dari kesalahan yang telah saya buat sendiri.
Saya lebih suka restitusi karena dengan restitusi saya bisa mengerti dan paham dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah saya pernah buat. Lebih suka restitusi karena bisa bermotivasi diri sendiri dan bisa mengubah perilaku kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Saya memilih hukuman karena saya untuk mengubah sikap dan perilaku saya.